warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di base camp kita kedatangan Mas Imam bersama orang tuanya nih, baru datang dari Rantau Prapat. Kita ngobrol-ngobrol ya teman-teman. Nah, Ibu, tadi perjalanan nyaman? Alhamdulillah ya. Bu, ini saya mau ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu. Ibu, gimana rasanya punya anak Mas Imam? Oh, tidak bisa lagi kata-kata kan? Baru tanya bagaimana perasaannya punya anak Mas Imam yang berhasil raih luxury, ya. Nangis ibunya, luar biasa ya. Bangga Ibu? Bangga. Ini bangga banget tuh. Ya, jadi teman-teman, inilah bagaimana kita harus bisa mengalirkan air mata orang tua. Bukan air mata dari kebandelan kita, dari kenakalan kita, tapi air mata kebanggaan punya anak ya, yang luar biasa. Ibu kemarin diajak umrohnya ya, luar biasa. Mas Imam luar biasa, Mas Imam. Anda luar biasa. Nah ini teman-teman, ya. Ini bikin saya merinding ini, saya wawancara Mas Imam. Mas Imam gimana? Kok Mas Imam ini apa ya, motivasi Mas Imam ini bisa sampai ini gimana nih, ceritain, coba ceritainnya gimana sih Mas Imam. Dulunya bandel ya Mak ya, bandel kali ya. Dok, dari bandel ini bisa sampai dulu bikin nangis bandel ya, sekarang bikin nangis bahagia ya Mak ya. Nah gimana Mas Imam cerita sama kita nih buat jadi inspirasi teman-teman yang lain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, motivasi saya sih sebenarnya kembali ke orang tua, karena dari dulu orang tua itu belum pernah merasakan kebahagiaan Pak. Jadi saya lihat dari 5 bersaudara itu semua keadaan minus. Jadi saya harus mencoba bangkit untuk mengangkat derajat orang tua. Paling enggak saya lah yang bisa angkat gitu dari 5 anaknya gitu ya. Jadi motivasi saya di awal itu ya gimana saya bisa merubah keadaan ekonomi dan bisa mengembrokan orang tua. Insya Allah. Itu Pak. Orang tua Mas Imam yang bapaknya Meninggal Pak. sejak 2 tahun. 2 tahun yang Saya lalu. 2 tahun. Oh, berarti ibu ini ditinggal bapaknya ini Mas Imam umur 2 tahun. Wah, perjuangan sekali. Ibu ini sabar sekali ya. Berarti benar Mas Imam ya, perjuangan sekali ngebesarin 5 bersaudara anaknya ya. Dan Mas Imam anak nomor terakhir bontot. Jadi pengen gimana ngangkat ya, Mengangkat Pak. ngelihat orang tuanya berjuang dengan 5 anak-anaknya sendirian. Pokoknya gimana di ujung kita harus bisa kasih bahagia gitu. Wih, luar biasa ini teman-teman. Terus gimana Mas Imam ini? Kok bisa? Saya wah luar biasa ini sampai keluar ini. Wah, kerasa banget ini Ya, emosinya nih. Ya mungkin karena doa orang tua Pak, Hmm, yang bisa mengantarkan kita sampai di sini. gitu ya. Saya merasakan itu ada peranan orang tua di sini. Oh. Jadi kenapa nggak saya bahagiain? Oh. Sesingkirnya itu sih Pak. Iya. Sesusah-susahnya, sebandel-bandelnya anak, orang tua itu pasti nggak akan lupa doain anaknya. Tuh, ya. Nah, Mas Imam begini, hampir semua orang ingin ngebahagiain orang-orang tercintanya ya. Anak istrinya terutama ayah ibunya gitu ya. Tapi nggak semua orang itu bisa ya ngebahagiain cuman niat, semangat gitu. Gimana nih triknya Mas Imam ini kan sampai artinya Mas Imam itu lebih dari yang lain kan, ketika semuanya sama-sama punya niat ngebahagiain orang tua, tapi Mas Imam benar-benar udah ngebuktiin nih ngebahagiain orang tua. Ini apa nih yang bisa membuat Mas Imam itu bisa membuktikan ngebahagiain orang tua? Yang simpel sih sebenarnya Pak Haji udah capek hidup miskin Pak Haji. Capek itu Capek hidup miskin. Jadi udah nggak mau lagi lah. Jadi di situ saya lihat sebenarnya hidup ini kejam dan keras gitu. gitu ya yang Iya, Mas Imam tanggal. benar gitu. Jadi kalau nggak kita kerasin, jadi makin kita harus ngikutin dia gitu. Jadi kita harus lawan sekalian gitu. Kehidupan ini Kehidupan ya. ini gitu. Jadi saya harus berjuang demi orang-orang yang saya cintai. Apapun rintangannya, Iya. gitu. Saya laluin gitu. Luar biasa, butuh
perjuangan, butuh pengorbanan. Iya, iya. Dan mohon maaf juga yang memang saya juga agak apa ya, memang karena orang tua nggak tahu, mungkin karena bisnis kita ya Pak Haji ya. Sempat jam 4 subuh itu saya pernah dilempar pakai sandal tak gitu kan. Kenapa? Karena mungkin pikiran orang tua itu karena nggak tahu ya gitu kan, namanya tengah malam Pak Haji kan, jam 4 subuh masih telepon-teleponan gitu kan. Nah orang itu takut gitu. Prospek ya padahal Prospek ya. gitu. Ini ngobrol sama siapa gitu, kayak nggak ada waktu lain gitu ya. Masih Tapi saya jadikan telepon-teleponan. motivasi Pak Haji gitu. Saya jadikan motivasi karena memang saat itu saya belum bisa buktikan. Saya belum bisa buktikan apa-apa gitu kan. Ya udah saya ngalah, tapi bukan mengalah berat saya berhenti. Saya cari tempat gitu yang cari bisa. tempat, ya. Nah, alhamdulillah gitu. Nah ketika udah dapat mobil lah baru saya buktiin, mah ayo kita daftarin umrohnya. Situ baru kebuka, wah baru benar gitu. Cuma sempat juga orang tua bilang ini halal nggak gitu. Benar gitu, Gitu ya? biasa gitu. Karena memang namanya jualan Pak Haji, ada barang kan Pak Haji, Iya. atau keluar rumah lah gitu. Iya, iya. Ini kita juga pernah keluar rumah gitu. Keluar rumah, Halal nggak gitu. Tiba-tiba ngajak umroh gitu ya. Tapi alhamdulillah proses demi proses kita lewatin Pak Haji. Nah sekarang ya orang tua baru paham, oh ternyata ini ya. Iya. Nah, jadi teman-teman mungkin gini ya. Jadi hidup ini kalau bukan kita yang dominan ngatur gitu, jadi ngalir begitu aja ya nggak akan bisa tuh, nggak akan bisa ya. Iya. Jadi memang kitanya yang mesti fight, mesti berjuang Iya. gitu ya. Kalau cuma ngikutin nanti nunggu kebetulan nasib berubah, nunggu kebetulan nanti takdir berubah, itu nggak akan, itu ngimpi namanya. Jadi hidup ini mah gimana kita membentuknya ya Mas Imam, kira-kira gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih Mas Imam nganggap hidup ini keras gitu, maka di persepsinya ini ya harus berjuang keras gitu. Jadi kalau nganggap hidup ini mengalir begitu aja ya nggak jadi apa-apa, akhirnya impian tinggal impian tuh gitu. Jadi itu ya Mas Imam. Betul, Pak. Ada yang mau disampaikan lagi Mas Imam? Ya mungkin buat teman-teman yang sedang berjuang ya, lihat kehidupannya sekarang bagaimana, kemudian lihat keluarganya. Jadikan itu motivasi terberat untuk teman-teman untuk bisa berhasil di bisnis ini. Mungkin itu Pak. Iya. Oke, teman-teman, ya ini video singkat luar biasa ya, menginspirasi sekali. Ini ada ibunya, yuk bangga sekali ya Bu ya, bangga sekali ya Bu ya. Ya mudah-mudahan teman-teman video ini bisa menginspirasi teman-teman yang punya niatan membahagiakan orang-orang tercintanya. Ya, itu tidak akan bisa tercapai kalau teman-teman hanya menunggu kebetulan. Tapi semuanya harus benar-benar diperjuangkan karena tidak ada yang kebetulan. Baik, terima kasih semuanya, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.